pagi anak-anak. Sekarang Bapak sedang berada di persemaian kelapa sawit milik Bapak. Nah, pada hari ini kita akan mengadakan kegiatan pembelajaran tentang bagaimana menanam tumbuhan, yaitu bibit sawit. Nah, pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan bagaimana cara perkembangan kelapa sawit mulai dari perkembangbiakannya. Nah, anak-anak, tolong nanti videonya disimak, karena nanti di akhir pembelajaran Bapak akan memberikan tugas pilihan ganda dan tugas jawaban esai. Nah, sekali lagi Bapak minta supaya video ini diamati dan diperhatikan betul-betul supaya mempermudahkan kalian nanti untuk menjawab soal tugas yang Bapak berikan. Baik, sambil kita menuju ke tempat di mana bibit sawit ini akan Bapak tanam. Di sana nanti anak-anak bisa melihat proses penanaman bibit sawit. Mari kita langsung menuju ke tempat penanaman. Nah, anak-anak, proses perkembangan atau proses perkembangbiakan pada tumbuhan kelapa sawit itu disebut generatif, ya. Generatif. Jadi diingat betul-betul, merupakan proses penyerbukan atau kawin yang embrionya akan berkecambah, berproduksi tunas. Tunas itu disebut plumala, dan akar disebut radikala. Nah, sistem perkembangbiakannya merupakan penyerbukan. Yang pertama, jatuhnya serbuk sari putik itu bisa disebabkan oleh angin, air, hewan, dan bahkan manusia. Itu cara proses perkembangan penyerbukan atau perkembangan biakan pada tanaman kelapa sawit. Nah, di sini Bapak sudah punya lahan, sebagian sudah ditanam, ya. Kemudian pada hari ini juga Bapak akan mempraktekkan bagaimana cara menanam sawit. Nah, kita sudah sampai pada titik di mana tanaman sawit ini akan ditanam. Pertama-tama kita melihat pada pancang, ya, sebagai titik tanam tanaman sawit tersebut. Baik, Bapak akan langsung praktekkan bagaimana cara menanam bibit sawit. Pertama, tempat dan alat yang kita gunakan seperti cakul, cangkul, atau dos. Pertama, tempatnya kita bersihkan seperti ini. Nah, lalu setelah bersih, kita akan membuat lubang. Bagaimana proses penanaman sawit ini nanti bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik. Baik, langsung saja. Caranya dengan menggunakan dodos, kita membuat lubang dan kita gali sesuai dengan ukuran polybag yang kita gunakan.
angkat ke atas. Bag yang kita gunakan ini berukuran 5 kilo. Jadi penyesuaiannya lubangnya lebih kurang seperti itu juga. Kemudian dalamnya disesuaikan juga dengan besar kantong polybag yang digunakan untuk menyemai kelapa sawit tersebut. Jadi kurang lebih 15 cm di dalamnya. Ya. Lubang yang sudah kita gali, sudah siap kita tanami, kita siapkan bibit sawitnya di dalam kantong polybag. Dan sudah kita katakan ini berumur 8 bulan, sudah siap ditanam. Pertama-tama kita akan membuang kantong polybagnya secara koyak dengan apa saja boleh, sampai tanah itu terbuka, karena akan memperlambat proses pertumbuhannya. Ini sudah siap kita masukkan ke dalam lubang tadi yang sudah disiapkan. Langkah berikutnya kita menabur pupuk, Bapak menggunakan pupuk rumit ini di sekitar lubang yang bikin tadi ini. Lalu sawit yang sudah kita siapkan kita masukkan yang memerah darah, yang merata dengan permukaan kerinduan tanah. untuk Indonesia tempatku berpulang. Lalu Mengakar sejak kita lihat apakah posisi sudah yang tak akan lekang tegak hingga berdiri. Indonesia hidup Setelah itu dengan bibit sudah tegak berdiri, dalam geram kita lakukan penimbunan. meski ke tanah seberang menghabisi waktu, tetap raga ini mengantar Ikan baik-baik. menjunjung nama baik tinggi tinggi. Jadi proses penanaman kelapa sawit ini tidak begitu sulit, karena kita menanam bibit yang sudah kita semai kurang lebih selama 8 bulan. Proses penanaman sudah hampir selesai. Lalu setelah kita timbun, kita padatkan supaya fondasi ini kuat. Baik anak-anak, sekali lagi Bapak ingin menyampaikan bahwa perkembangbiakan pada tumbuhan itu ada dua, yaitu generatif dengan proses kawin seperti Bapak jelaskan tadi, penyerbukan melalui bunga, ya. Bisa melalui perentaraan angin, perentaraan air, hewan, bahkan manusia. Petik sari akan jatuh ke sari bunga, akan jatuh ke petik, sehingga menyebabkan perkembangbiakan. Lalu yang kedua,
proses perkembangbiakan tumbuhan dengan cara vegetatif. Ya, vegetatif ini kita tahu, vegetatif ini adalah proses perkembangbiakan dengan cara mencangkok ya, dari batang pohon, lain dengan ya, perkembangbiakan pada tanaman kelapa sawit. Tuh, ya. Kita ketahui tadi bahwa tanaman kelapa sawit berkembang biak dengan cara generatif, itu dengan proses perkawinan, penyerbukan segala macam. Ini tadi sudah Bapak jelaskan. Kemudian perkembangbiakan tumbuhan dengan cara vegetatif. Nah, ini ya, menggunakan batang kayu yang bisa ditancapkan ya, atau seperti pencangkokan, stek, dan pencangkokan sambung. Seperti itu contoh-contohnya. Demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan nanti kalian dengan materi yang Bapak sampaikan hari ini, anak-anak bisa menjawab beberapa pertanyaan atau beberapa pertanyaan pilihan ganda yang nanti akan Bapak kirim di WA grup kelas 6 ini. Nanti setelah selesai bisa dikirim melewat apa namanya, japri ke Bapak. Caranya sudah Bapak beritahukan. Mudah-mudahan kalian bisa mengirim jawaban dengan baik. Demikian, selamat pagi dan terima kasih. Thank you.